Selamat siang, salam bertemu kembali di mata kuliah Social Entrepreneurship. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Silakan saudara subscribe, kemudian ditonton, dan di like, serta di komen ya. Selamat mengikuti. Materi pada siang hari ini adalah target social entrepreneur ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana menjadi seorang social entrepreneur ya, setidaknya saudara harus berpikiran positif dan mempunyai inovasi serta mempunyai suatu networking yang bagus ya. Jadi saudara jadilah seorang social entrepreneur. Nah, itu tujuan kita untuk menjadi target kita menjadi be a social entrepreneur. Hope so. Oke. Di dalam target daripada social entrepreneurship ya, pada beberapa hal yang saudara bisa lihat bahwa ya, saudara harus memiliki beberapa hal ini ya. Jadi kalau dia semakin ke atas, kita semakin menginginkan sekali. Oke. Yang pertama itu adalah property reduction ya. Jadi dia pengurangan kemiskinan. Jadi kalau target daripada social entrepreneurship itu ada saudara membuat nanti di komunitas mengurangi kemiskinan dengan cara berbuat sesuatu ya, atau mengadakan sesuatu kajian-kajian atau mengadakan sesuatu kegiatan, maka saudara dikategorikan menjadi target di dalam social entrepreneurship. Jadi pengurangan kemiskinan ini bisa dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, swasta, kemudian sosial-sosial kemasyarakatan lainnya yang kira-kira kelompok yang bisa memberikan kontribusi ya kepada kemiskinan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada pemulihan hak anak, child right restoration ya. Jadi pemulihan hak anak ini larinya kepada bagaimana orang tua ya. Bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak, kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi di kondisi masyarakat sekitar kita. Jadi kita bisa mengadakan pemulihan hak anak itu. Kemudian ada akses to education ya, jadi akses ke pendidikan ya. Jadi pendidikan ini amat sangat banyak ya. Jadi pendidikan bisa ke kesehatan yang sifatnya kepada keperawatan, sifatnya kepada skill ya, sifatnya kepada penambahan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi ada akses kita untuk ke pendidikan ya. Jadi di pendidikan juga kita memberikan suatu target di mana keuangannya juga bisa dari kontribusi masyarakat, pemerintah, kemudian kita bisa berhubungan dengan orang-orang di dalam komunitas. Berikutnya adalah akses kepada keuangan ya. Jadi ada akses to financial service ya, setidaknya akses kepada layanan keuangan. Nah, biasanya ini kita harus berhadapan dengan perbankan, kemudian orang-orang yang sifatnya kepada keuangan. Kemudian ada pemberdayaan perempuan ya. Jadi pemberdayaan perempuan ini amat sangat banyak. Bagaimana peran daripada perempuan ini bisa kita berdayakan ya. Jadi kalau kita ke dinas-dinas, ke perusahaan-perusahaan, kita bisa menghandle bagaimana peran daripada pemberdayaan perempuan ya. Jadi perempuan ini amat sangat kuat sih sebenarnya, dia mempunyai sesuatu kekuatan yang suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mengacungkan jempol ya. Jadi di samping dia mempunyai keluarga, dia bisa hamil, kemudian dia bisa melahirkan, dia bisa mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus suami, bekerja lagi dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Oke, maka berikanlah suatu kontribusi kepada
bagaimana memberdayakan perempuan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana community development, ya, jadi pengembangan di dalam masyarakat, ya. Jadi kita bisa mengembangkan masyarakat itu, community itu dengan skill-skill atau pengetahuan kita yang bisa kita buatkan setidaknya untuk masyarakat kita. Kemudian ada pembiayaan makro, ya, jadi microfinance yang itu ada dari koperasi, ya, dari pemerintah, kabupaten, kota, dan sebagainya. Ya. Kemudian sustainable energy resource, jadi sumber daya manusia atau sumber daya energi, ya, energi yang berkelanjutan, sustainable. Ya. Jadi sumber daya yang berkelanjutan ini bisa jadi sebagai tanaman-tanaman atau sesuatu yang bisa kita laksanakan di dalam sebuah komunitas masyarakat. Ya, jadi saudara bisa mengambil dari beberapa hal ini, inilah sebagai target di dalam entrepreneurship. Ya, jadi di dalam sasaran daripada entrepreneurship itu sendiri, saudara bisa mengambil beberapa kebijakan. Baik, ini adalah bagaimana kasus, ya, studi kasus, ya, social entrepreneur studi kasus pada Grameen Bank. Ya, sebenarnya ini Malaysia punya, ya, tetapi Grameen Bank itu bisa kita sentuh, ya. Jadi ada yang sifat Grameen Bank itu dari perbankan, ya, yang kepada orang-orang miskin, jadi perbankan untuk orang-orang miskin. Jadi apa masalahnya? Kita bisa melihat penduduk pedesaan yang miskin, people in Bangladesh, ada di Bangladesh tidak memiliki akses untuk ke kredit, ya, karena mereka tidak memiliki riwayat kredit atau agunan. Biasanya ini problemnya. Apa solusinya? Kita contohkan, ya, solusinya kita bisa memberikan pinjaman kepada perempuan. Kemudian pendekatan kredit berbasis kelompok, ya, jadi pendekatan terhadap kelompok, ya, berbasis kredit. Kemudian kelompok itu mengadakan pelanggan, ya, jadi ada dimiliki oleh beberapa pelanggan. Kemudian keberlanjutannya atau impact-nya, ya, pada tahun 2007, ya, kebetulan dolar itu disalurkan sebesar 11 miliar pinjaman dicairkan, ya, disalurkan, ya, di support. Kemudian dianugerahi Nobel Perdamaian 2006, ya, Nobel Perdamaian. Nah, itu permasalahannya. Jadi kita bisa masing-masing melihat bagaimana permasalahan, ya. Jadi apa sih yang terjadi gitu, isu-isu yang paling luar biasa di dunia, ya, di dunia, ya, di Asia. Kemudian di Malaysia sendiri ada asal usul anak menentukan kualitas, ya. Jadi asal usul anak itu menentukan kualitas pendidikan karena ini adalah merupakan life outcomes, ya. Jadi hasil daripada kehidupan. Kemudian ini problemnya, hasilnya direkrutlah beberapa orang-orang yang berprestasi, achieve to teach for selama 2 tahun, ya. Orang-orang berprestasi untuk mengajar, ya, yang kita rekrut, ya, itu solusinya. Kemudian membangun kesadaran, awareness, ya, kepada masalah sosial dan mempengaruhi kebijakan publik. Itu dia, ya. Jadi impact-nya bisa kita lihat dalam 2 tahun lebih dari 100 orang bahwa mereka berprestasi direkrut untuk mengajar di kelas, ya. Jadi kemudian ada pendanaan dari donasi dan sponsor. Kemudian masalah berikutnya seperti itu, ya, siswa Malaysia, ya, student of Malaysia memiliki sumber informasi yang mudah untuk berbagi, ya, berbagi pilihan di dalam karir, ya. Jadi berbagai pilihan karir itu bisa kita sebagai masalah sosialnya. Nah, kemudian kita buat solusinya, menulis dan memasukkan buku, ya, tentang pendidikan karir, ya. Jadi pendidikan karir boleh itu sifatnya kepada hukum yang ditargetkan untuk siswa sekolah menengah dan pre-university students, ya. Jadi pra-universitas.
Jadi ada impact-nya atau keberlanjutannya, ada buku 120, ya kira-kira 120 halaman selesai diterbitkan dan distribusikan kepada 10 sekolah menengah. Nah, didanai ya, funded-nya didanai oleh sponsor. Ya, inilah sebagai kasus-kasus studi. Di Indonesia sendiri amat sangat banyak ya, amat sangat banyak. Baik sosial problema itu ada di koperasi maupun di UMKM, banyaknya masyarakat miskin, kemudian banyak ya yang sebenarnya kita gali dari potensi-potensi kita untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat. Nah, sebenarnya target yang harus kita buat itu harus mempunyai satu tujuan ya, tujuan yang betul-betul bahwa harus intern ya. Jadi kita membuat target kita itu harus intern ya, seperti social entrepreneurship itu menyelesaikan masalah sosial ya. Nah, biasanya wirausaha tetap harus mendapat keuntungan, namun ya keuntungan itu bukanlah fokus utama. Jadi internnya ke sini. Nah, sifat intern daripada social entrepreneurship itu selalu merupakan rencana ya atau upaya mencapai sebuah visi, karena tadi masalah sosial. Jadi kita membuat sebuah terobosan atau membuat sebuah alternatif jawaban untuk solusi tersebut. Ya. Kemudian membangun lingkungan sosial yang lebih baik di masyarakat, membuat masyarakat sekitar semakin berkembang bersama tujuan yang telah dicapai. Harus intern. Ya. Kemudian jiwa sosial yang akan ada di diri kita memberikan semangat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Itu target yang pertama. Target yang kedua harus ada tracking impact-nya. Jadi bahwa wirausaha harus memiliki sebuah komitmen dalam sebuah pengukuran. Jadi ukurannya sampai di mana gitu dampak sosial tersebut ya kepada seorang investor. Ya. Kemudian dampak sosial itu harus mengharuskan seorang wirausaha menjadi pemicu agen perubahan. Ya, jadi change mindset, bisa agen perubahan ya. Namun dengan komitmen kelanjutan tentu akan terus memberikan seorang termotivasi ya, itu sebagai tracking impact-nya. Yang ketiga, selalu menulis rencana yang ada. Jadi kita terbiasa ya membuat plan yang betul-betul melakukan bisnis apapun, rencana bisnis, kemudian membutuhkan tim manajemen yang baik, ya setidaknya memberikan suatu rencana yang matang sehingga bisnis bisa berjalan lancar. Kemudian harus ada riset market. Ya, ini sering kita sebutkan bahwa kita harus ke observasi kepada masyarakat. Ya, riset pasar itu menangkap peluang apa yang bisa kita jalankan bisnis yang baik. Ya. Nah, bisa saja terjadi kerugian ya, meskipun berorientasi kepada keuntungan, tetapi keuntungan itu bisa menutup operasional ya. Jadi yang berhubungan dengan sosial. Jadi kita tidak monoton berpikiran untuk profitabilitas. Kelima, fokus pada customer experience ya. Jadi kita memiliki beberapa jenis pelanggan yang harus kita penuhi kebutuhannya. Biasanya kita mengharapkan sebuah imbalan, tetapi di sini ya kita lebih kepada imbalan yang sifatnya tidak komersial. Kemudian fokus pelanggan customer itu lebih kepada pengalaman yang menyenangkan dan berimbas kepada bisnis yang dijalankannya. Biasanya kita meng-hire mereka untuk lebih ke arah yang berkembang, ke arah yang benar. Nah, ada yang keenam, meningkatkan kepemimpinan dan manajemen keterampilan. Nah, inilah sebenarnya kita jadi seorang pemimpin, karena dari dasarnya kita memang sudah pemimpin dilahirkan ya. Jadi pemimpin, leadership itu ada di masing-masing manusia. Jadi ketika di masyarakat saudara sudah bisa mengaplikasikan keilmuan tersebut sehingga mempunyai sesuatu ya yang bisa diberikan kepada masyarakat. Jangan berpikir ada fail ya di situ gagalnya usaha, tetapi kita berpikir bahwa kita bisa berbagi dengan keterampilan dan tim yang menjadi sebuah perjalanan bisnis. Itu biasanya berkembang dan berhasil dengan baik. Yang ketujuh, waktu yang tepat dalam menjalankan social entrepreneurship itu adalah ketika terciptanya segmen ya layanan atau produk yang terbilang unik ya. Ada penelitian, ada setidaknya segmen layanan yang unik ya, apa yang ada di
inovasi di pikiran saudara, kira-kira yang lain daripada yang lain, yang dimodifikasi dari apa yang ada di masyarakat. Nah, ketika bisnis tersebut memiliki pesaing, tentunya harus membuktikan bahwa produk itu lebih baik dan unik dan kompetitor. Jadi ada keunikan di situ, ya. Jadi berada di waktu yang tepat serta menjadi yang harus diutamakan. Jadi ada observasi kita di lapangan, di masyarakat, bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Oh, ternyata ini yang saya harus buat. Yang ke-8, bangun jaringan, ya. Ini tetap ya kita harus membutuhkan hubungan dengan orang lain. Tetap kita, kalau sekarang digitalisasi, e-katalog dan semua berkolaborasi yang menciptakan sebuah ide untuk mengembangkan bisnis, ya. Dan umpan baliknya kita bisa mengekspor pengetahuan kita, ya, dan mensupport segala yang ada di diri kita sehingga ya kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa amal jariah kita bangun untuk membangun jaringan. Menunjukkannya dampak nyata, ya, ada menunjukkan harus dengan betul-betul ketika membangun jaringan, ada kemitraan, kita menghasilkan sebuah keuntungan, harus dampaknya nyata bagi masyarakat. Ada perubahan di masyarakat itu sendiri sehingga kita bisa mencapai target tersebut, ya. Jadi kita bisa memberikan manfaat itu kepada masyarakat dari hasil kerja maupun dari keseluruhan apa yang kita kerjakan yang disukai oleh konsumen, investor, kemudian masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian kita bisa memulai dengan memberikan berita di media sosial. Nah, ini sifatnya sudah digitalisasi, ya. Di hal ini memberikan sesuatu kepada masyarakat sehingga masyarakat motivasi. Nah, bisa menerima kritik dan saran, ya. Jadi kita juga harus bisa menerima kritik dan saran, ya. Jadi kita bisa melihat atau memiliki jadwal rutin untuk evaluasi untuk ke arah yang berkembang. Nah, lakukan pengelolaan keuangan dengan benar. Nah, keuangan adalah darah. Kenapa disebut darah? Karena itu mengalirnya kehidupan bisnis itu dengan darah itu, ya. Ya, jadi entrepreneurship itu bisa kita lihat kelompok-kelompok, ya. Jadi saudara sebenarnya tidak bisa sendiri, harus berkelompok. Diciptakanlah itu sehingga saudara bisa mengumpulkan informasi-informasi, kemudian melaksanakan sesuatu, mencapai target apa yang diinginkan di dalam social entrepreneurship. Pilihan entrepreneurship itu karyawan, bekerja pada orang lain, profesional, eksekutif, ya, sebagai decision maker, bisa entrepreneur, ya, dengan jiwa kewirausahaan, mempunyai inovasi dan tajam dalam melihat peluang, kemudian ada kemerdekaan akses terhadap sumber daya. Entrepreneur memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan bisa mengambil risiko. Ada social entrepreneur, pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Ekopreneur, wirausaha dalam bidang lingkungan hidup, ya. Jadi kalau saudara menjadi seorang social entrepreneur, itulah yang mempunyai amal jariah itu. Jadi kalau di sini entrepreneur itu keuntungan, entrepreneur juga keuntungan. Ini juga ya memecahkan. Jadi inilah pilihan-pilihan entrepreneurship itu. Jadi di social entrepreneur, pelaku kegiatan sudah berwatak, ya, berwatak, tetapi dia sifat daripada pelaksanaannya itu adalah berguna untuk community atau sosial kemasyarakatan. Baik, jadi ciptakanlah itu sehingga apapun jenis, siapapun Anda, pemikiran Anda, dan semua, saudara harus mempunyai tim di dalam social entrepreneurship. Baik, ini aja mungkin yang bisa disampaikan. Selamat sore.